arrêté trop de départ. Combien de carats? Jamais vu un billet de 1000. Attends, celle-là, on le met là. Il y en a pas beaucoup, je crois. Ah ouais, ça fait de la... Berlatar di negara Prancis, kita diperkenalkan dengan komplotan perampok dan pembajak mobil yang punya kerjaan sampingan menjadi pegawai hotel bintang 5. Dalam beraksi, mereka selalu merampok para pengusaha kaya yang lagi menginap di hotel tempat mereka bekerja. Komplotan perampok ini beranggotakan 4 orang, diantaranya ada seorang pengemudi handal bernama Nora yang bekerja sebagai petugas parkir, kemudian seorang laki-laki tangguh ahli senjata bernama Steve yang menyamar menjadi pengantar tamu atau roomboy, selanjutnya ada ahli senjata lain bernama Press yang ternyata adalah seorang bartender handal, dan yang terakhir mereka dibantu oleh seorang wanita cantik mencenut amburahoi bernama Zo yang menyamar menjadi resepsionis. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Dan inilah Carjackers. Une cœur? Ouais. Saat istirahat jam makan siang, Steve, Zo, dan Press telah bersiap di sebuah ruangan rahasia karena sebentar lagi mereka akan merampok seorang pengusaha kaya yang kita sebut aja Opik aja lah ya. Dan diketahui mereka selalu melakukan aksi perampokan saat jam istirahat makan siang agar gak dicurigai karena pergi dari hotel. Setelah memastikan kalau Opik telah berangkat, Nora langsung pergi menemui tim dan akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai. Setelah mobil yang ditumpangi Opik berhenti, mereka langsung menodongkan senjata dan meminta agar Opik keluar sambil menyerahkan semua uangnya. Tapi karena mobil itu dilapisi anti peluru, para perampok memasang bom agar pintu mobil tersebut terbuka. Secara gak disangka, ternyata Opik melakukan perlawanan dengan menembaki para perampok hingga berhasil membuat Press terpental. Opik mencoba untuk melarikan diri, tapi Steve berhasil menghentikannya dan membawanya kembali untuk menyerahkan semua uang. Di awal Opik berusaha mempertahankan semua uang yang dia bawa, tapi karena diancam akan dihabisi, mau gak mau Opik langsung menyerahkan kode untuk membuka koper berisi uang dan perhiasan miliknya. Setelah mengambil semua harta benda Opik, Nora melihat kalau ada seorang wanita penghibur bernama Laura yang terluka karena terkena tembakan dari Opik. Tanpa pikir panjang, Nora memutuskan membawa perempuan tersebut ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Nous reste 15 minutes, Ça va aller. Ça va aller, ok. Ça va aller. Setelah berhasil mengantarkan perempuan itu ke rumah sakit, Steve berkata kalau mereka akan terlambat kembali ke hotel dan kemungkinan aksinya akan ketahuan. Nora pun hanya terdiam dan langsung tancap gas agar bisa segera kembali ke hotel. Aksi perampokan tersebut membuat pemilik hotel sangat takut kehilangan pelanggan karena ternyata telah terjadi beberapa kali. Manajer hotel yang kita sebut aja Wati memanggil seorang pembunuh bayaran bernama Elias untuk mencari tahu dan menghabisi para perampok dan pembajak mobil tersebut. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau para perampok telah beraksi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 4 tahun dan selalu menargetkan para pengusaha kaya yang menginap di hotel itu. Et moi, je dois les retrouver. Pour ça, il faut que je parle aux victimes. Le tapin seulement. Setelah diberitahu kalau ada seseorang yang dibawa oleh para perampok ke rumah sakit, Elias berkata kalau dia akan segera menginterogasinya. Elias juga meminta untuk menginterogasi Opik, tapi Wati menolak karena Opik merupakan orang penting dan itu akan membuat reputasi hotel menjadi buruk. Sebelum pergi, Elias meminta Wati agar mengirimkan semua data tamu dan para pekerja hotel untuk memudahkan pencarian. C'est qu'une histoire de prix.
Keesokan harinya, para perampok pergi ke dalam hutan menemui seseorang bernama Luis yang bertugas menyimpan semua hasil perampokan. Setibanya di sana mereka membicarakan aksi kemarin karena melakukan kecerobohan hingga membuat seseorang mengenali mereka. Ça, c'est pour toi. Pres berkata kalau dalam 4 tahun aksi perampokan dilakukan dengan sangat rapi dan gak meninggalkan jejak apapun. Tapi Nora dimarahi karena mengambil keputusan sepihak dengan membawa perempuan tersebut ke rumah sakit, dan atas hal itu mereka pun terlambat kembali ke hotel. Nora akhirnya minta maaf dan berjanji kalau hal tersebut gak akan terjadi lagi. Gelé pour pas se faire cramer. Et comment on fait ça? Ouais, comment? Kemudian mereka merencanakan aksi yang akan dilakukan, yang mana itu akan menjadi aksi perampokan terakhir. Mereka mempersiapkan diri dengan berlatih menembak karena perampokan yang akan dilakukan akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Elias menemui Laura menanyakan siapa aja orang yang telah merampok Opik. Tapi Laura menolak bercerita karena dia tahu kalau Elias bukanlah polisi. Elias pun mengancam akan mencelakai keluarga Laura kalau gak mau bekerja sama. Sebelum pergi, Elias meminta Laura agar menemuinya setelah pulih dan pulang dari rumah sakit. Vous avez sonné? À très vite, Laura. Pada malam hari, Elias membaca sebuah berkas kejahatan perampokan yang terjadi dan dia pun mendapat sebuah kesimpulan kalau para perampok itu beranggotakan seorang driver yang sangat handal. Tanpa pikir panjang, dia pun menghubungi seorang teman untuk mencarikannya daftar driver yang profesional dan tentunya dia kini pernah melakukan aksi perampokan. Sementara itu Nora bertemu dengan seorang pemain piano bernama Jalil yang ternyata juga bekerja di hotel. Diketahui Jalil merupakan seorang duda beranak beranak satu, dan karena lagi gak ada yang menjaga anaknya, Jalil membawanya ke hotel. Melihat Jalil yang ditegur oleh pimpinan hotel, Nora pun mengajak anak tersebut untuk bermain agar Jalil bisa bekerja tanpa gangguan. Singkat cerita, dalam pertemuan pertama itu, ternyata Nora udah sangat akrab dengan anak Jalil hingga dia diantar pulang ke rumah. Karena telah lama merindukan sosok seorang ibu, anak Jalil mencoba untuk mengenalkan ayahnya agar bisa lebih dekat dengan Nora. Salut Tyler. Salut. Keesokan harinya, Elias menginterogasi seorang driver handal yang kita sebut aja Mul untuk menanyakan tentang aksi perampokan. Mul menjelaskan kalau dia dulu pernah merampok seseorang yang menginap di hotel itu dan mendapatkan informasi dari para pekerja hotel. Mul berkata kalau sebaiknya Elias melakukan penyidikan kepada para pekerja hotel karena aksi perampokan tersebut pasti membutuhkan informasi dari orang dalam. Akhirnya para perampok berhasil mendapatkan target terakhir perampokan, yaitu seorang pengusaha senjata. Mereka merencanakan aksi perampokan terbesar dan setelah itu mereka akan pergi menghilang selamanya menikmati uang hasil perampokan. Beberapa saat kemudian, Pres dihampiri oleh Elias yang memang sengaja menginap di hotel tersebut. Elias meminta agar Pres membuatkannya whisky dengan campuran jeruk untuk dia nikmati. Saat menyajikan minuman, Pres kaget karena melihat Elias membawa sebuah pistol dan dia pun curiga dengan gerak-gerik Elias. Dua hari kemudian, Elias memanggil beberapa staf hotel ke kamar menanyakan siapa yang dicurigai menjadi dalang dari aksi perampokan yang terjadi. Di sana tiba-tiba Elias melihat sebuah mobil yang dikendarai dengan sangat ahli yang ternyata itu adalah Nora. Seketika Elias melihat daftar driver yang dia miliki dan akhirnya mulai curiga kalau Nora adalah komplotan perampok. Kemudian Elias meminta Laura datang ke hotel untuk kembali menginterogasinya.
Gak lama Laura tiba di hotel itu dan tentu membuat Nora kaget hingga dia menghubungi tim karena takut kalau Laura sampai memberikan informasi. Secara tiba-tiba pimpinan hotel meminta agar Nora menemui seseorang yang ternyata itu adalah Elias. Setibanya di kamar, Nora kaget karena ternyata Laura ada di sana dan lagi melihat foto para pekerja hotel. Nora menjadi sangat gugup dan ketakutan karena tentu nyawanya terancam. Tapi secara gak disangka ternyata Laura malah menyelamatkan Nora dan gak mengatakan apapun kepada Elias. Merasa ada yang disembunyikan, Elias memutuskan menyuruh Laura pulang. Tapi secara diam-diam ternyata Elias memperhatikan gerak-gerik Laura yang sepertinya kenal dengan Nora. Je vous assure, ça va pas être long. Oui. Elias langsung menginterogasi Nora karena curiga kalau selama ini dialah driver handal yang dia cari. Dengan gugup Nora menjelaskan kalau dia hanya petugas parkir dan sangat senang mengendarai mobil mewah. Mendengar itu Elias malah mengingatkan kalau hidup mewah itu sangatlah mahal. Karena curiga pada Nora, Elias berkata kalau para perampok telah berurusan dengan orang yang salah karena para orang kaya itu punya prinsip balas dendam. Kemudian karena belum punya cukup bukti yang kuat, akhirnya Elias meminta Nora agar keluar dari kamarnya. Compris que si on fait ça, on est mort là? Je reviens de la 110, pour l'instant, il a rien. Allez, c'est bon là, faut qu'on disparaisse. Atas kejadian tersebut, Nora langsung mengumpulkan tim memohon agar membatalkan aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Nora berkata kalau sebaiknya mereka harus segera berpencar hingga pres berkata kalau Elias sama sekali belum punya bukti dan karena hal itu mereka akan tetap aman. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka pun memutuskan tetap melakukan aksi perampokan terakhir karena pengusaha senjata itu sangatlah kaya raya. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pekerja hotel yang kita sebut aja Mumun lah ya. Anjir, kok Mumun yang diminta untuk membersihkan kamar seorang pengusaha berlian yang menginap di sana. Secara gak disangka pengusaha itu ternyata malah membelkok Mumun hingga membuat satu hotel gempar karena kejadian tersebut. Ternyata Mumun sangat akrab dengan Nora, bahkan udah dianggap sebagai orang tuanya. Melihat para petinggi hotel yang memilih melindungi si pengusaha, Nora pun ingin membalaskan dendam karena telah membuat Mumun sangat menderita. Nora mengajak tim berkumpul untuk merampok si pengusaha itu karena diketahui membawa banyak berlian. Pres dan Zo mencoba menenangkan Nora karena perampokan berlian sama sekali belum pernah mereka rencanakan. Tapi Nora memohon agar tim bisa membantunya karena ingin sekali membalaskan dendam. Setelah lama berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk merampok si pengusaha berlian itu. Beberapa saat kemudian, si pengusaha berlian pergi dari hotel karena akan menuju tempat pertemuan jual beli berlian. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba dia diserang secara brutal oleh Nora dan tim. Gak perlu waktu lama, mereka pun berhasil menggasak semua berlian yang dimilikinya. Wow! Tapi aksi perampokan itu ternyata telah diketahui oleh Elias hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Saat Elias dan para anak buahnya diserang oleh pres, Nora dan Zo bergegas pergi dari sana. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, ternyata Nora dan Zo udah ditunggu oleh Steve dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran Elias. Oh putain, ouais. Combien de carats? Jamais vu un billet de 1000. Attends, celle-là, on les met là. Il y en a pas beaucoup, je crois. Ah ouais, ça fait de la Il y en a merde. trop. Mereka segera berkumpul di sebuah rumah dalam hutan untuk membagi hasil perampokan. Agar menyulitkan penyidikan polisi, mereka memutuskan berpisah dan gak berkomunikasi selama 1 tahun dan nanti akan bertemu di sebuah kota di Perancis. Keesokan harinya, pengusaha yang dirampok itu memanggil Elias agar mencari dan menghabisi orang yang telah merampoknya. Ternyata si pengusaha telah menyimpan GPS dalam koper berlian dan terlihat kalau para perampok belum terlalu jauh dari hotel tersebut.
Di sisi lain, Nora yang ternyata udah jatuh cinta pada Jalil berkata jujur kalau dialah yang selama ini melakukan perampokan. Sontak Jalil sangat kaget dan gak menyangka kalau selama ini Nora merupakan seorang penjahat. Nora memohon agar Jalil ikut pergi dengannya karena gak mau kehilangan orang yang dia cintai. Tapi dengan berat hati, Jalil yang kecewa menolak ajakan Nora dan memilih untuk meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Nora lagi menenangkan diri karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saat memejamkan mata, tiba-tiba Elias datang dan langsung menenggelamkan Nora. Dengan sekuat tenaga, Nora mencoba melawan Elias, tapi karena hampir kehabisan nafas, akhirnya Nora pun pingsan. Dari belakang, Steve langsung menyerang Elias dan akhirnya mereka pun saling baku hantam. Di awal Steve berhasil membuat Elias gak berdaya, tapi karena Steve lengah, dia pun terus dihajar oleh Elias. Aksi baku hantam pun terus terjadi dan akhirnya Steve berhasil dikalahkan. Gak lama Nora terbangun dari pingsan dan dia sangat kaget karena ternyata Steve telah tewas. Nora segera pergi membangunkan Pres dan Zo lalu mengambil semua uang dan berlian hasil perampokan. Tapi ternyata Elias juga telah menghabisi mereka. Seketika Nora hanya bisa menangis karena semua teman-temannya telah tewas. Kemudian setelah berhasil membawa semua uang dan berlian di sana, Nora langsung pergi dari rumah tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Nora menyadari kalau berlian yang dia bawa terdapat sebuah GPS hingga Elias bisa dengan mudah melacaknya. Dan benar aja, ternyata Elias udah sangat dekat dengan Nora hingga akhirnya dia pun bersembunyi di sebuah sungai. Beberapa saat kemudian Nora telah sampai di rumah Louis dan dia menangis karena teman-temannya telah tewas. Nora merasa kalau semua yang telah mereka lakukan sia-sia karena uang hasil perampokan sama sekali gak mereka nikmati. Melihat Nora yang sangat bersedih, Louis meminta agar Nora membalaskan dendam dan menghabisi Elias. Satu jam kemudian, Nora akhirnya kembali ke hotel dan langsung menyandra pimpinan hotel. Setelah berhasil mendapatkan data pengusaha yang telah membelekok Mumun, Nora pun segera pergi untuk menghabisinya. Kejadian tersebut membuat para petinggi hotel ketakutan dan meminta Elias agar segera menghentikan Nora. Kemudian Nora menyandra Wati meminta agar menghubungi Elias untuk segera menemuinya. Saat Nora bersiap dengan pistol akan menembak Elias, secara mengejutkan ternyata Elias menyandra Jalil. Nora sangat dilema karena aksi balas dendamnya malah akan membuat orang yang dicintainya tewas. Elias mengancam akan menghabisi Jalil kalau Nora gak memberikan semua hasil perampokan, dan karena gak punya pilihan lain, mau gak mau Nora pun akhirnya menuruti permintaan Elias asalkan Jalil tetap selamat. Keesokan harinya, Nora dan Jalil mengajak Elias pergi ke hutan mengambil semua hasil perampokan. Setibanya di sana, ternyata Nora mengambil senjata yang udah dia siapkan dan kemudian dengan sekuat tenaga akhirnya Nora berhasil menyerang Elias hingga membuatnya terkapar. Mamam tah Elias. Nora memikirkan rencana untuk menghabisi Elias dengan menyerahkan tas berisi uang itu kepada Jalil untuk menjebak Elias. Dan benar aja, Elias masuk ke dalam jebakan itu dan memilih untuk mengejar Jalil. Hingga akhirnya secara diam-diam Nora langsung menyerangnya.
Melihat Elias udah terkapar, Nora gak langsung membunuhnya karena bagaimanapun dia bukanlah seorang pembunuh melainkan hanya perampok. Tapi Nora memikirkan kembali semua teman-temannya yang telah tewas dan dia pun nekat menghabisi Elias dengan teramat sangat keji. Akibat kejadian tersebut, Jalil memutuskan meninggalkan Nora karena dia gak mau anaknya punya calon ibu seorang pembunuh. Nora yang udah kehilangan teman-temannya harus mendapatkan kenyataan kalau semua orang yang dia cintai pergi meninggalkannya. Akhirnya Nora pun memilih menyendiri sembari menikmati semua hasil perampokan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau menemui Nora, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.